Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu kan hadisnya masyhur, Pak. Riwayatnya dua itu menurut ahli hadis. Yang pertama itu bainama rajulun, ada orang laki itu kehausan di tengah jalan. Ketemu dengan apa itu? Sumur. Karena dia bertemu dengan sumur, dia kemudian minum. Hatta yartawiya. Kata bahasa Arab itu yartawiya, itu betul-betul dia seger, Pak. Kayak orang kehausan dapat minum itu. Begitu dia selesai ngadem minum, ibarat orang sekarang tuh puas, dia istirahat di rest area, dia bergerak ingin melanjutkan perjalanannya. Faidza kalbun yalhathu, tiba-tiba ada anjing yalhath. Yalhath itu lidahnya meler-meler sampai lidahnya itu menjulur ke tanah min syiddatil atasi, karena saking apa ini hausnya. Apa yang terjadi? Ngelihat anjing kayak begitu itu kehausan, orang tadi itu ngomong di dalam hati, laqad balagha, ini redaksinya Sayyidina Abu Hurairah nih, laqad balagha hadzal kalbu minal atshi mithla ma balagha minni. Oh, anjing ini sudah kehausan seperti kehausan saya tadi. Saya tadi tahu betul ndak enaknya kehausan itu kayak apa. Maka kemudian saya berhenti, saya lihat anjing tadi dengan ainur rahmah, rasa sayang, iya haus ini. Maka saya copot sepatu saya, Pak. Sepatu loh, Pak. Sepatu yang dipakai untuk jalan itu, saya masukkan sepatu itu ke sumur, sebagai gantinya ember. Saya angkat sepatu tadi penuh dengan air, anjing tadi minum. Kata Sayyidina Abu Hurairah, malaikat itu ngomong, fasyakarallah, anjing itu bersyukur kepada Allah. Masih ada orang yang memperhatikan seekor anjing yang dianggap najis oleh kita, tetapi itu tidak menutup rasa kasih sayang dan pri kebinatangan. Dalam riwayat itu fadakhalal jannata, nanti orang tadi bisa masuk surga itu bukan karena sholatnya. Tapi Bapak jangan separuh pinter separuh ndak pinter. Oh, cara masuk surga itu ngasih minum anjing, terus anjing dikasih minum ndak sholat. Nah itu separuh pinter separuh goblok itu, Pak. Nah artinya apa? Boleh jadi saat kita sholat, mungkin sholat kita bukan karena Allah, mungkin karena ndak enak sama atasan, atau sholat di rumah karena nggak enak sama anak. Masa anak sholat, bapak nggak sholat, kan rasanya nggak nyaman. Ada boleh jadi ada begitu banyak ketidakbersihan hati kita ketika bertawajuh kepada Allah. Tapi saat dia kasih minum anjing di padang pasir yang sepi, tidak ada siapapun yang melihat dia lakukan itu semata-mata karena ingin membagi kasih sayang Allah. Betapapun anjing ini, dia tetap binatang yang bertasbih kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah pengajian Masjid Nurul Barkah yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dapat bertemu dan bermuajahah kembali di majelis ilmu yang tentunya kita harapkan menjadi wasilah perantara kebaikan kita semua di dunia dan di akhirat. Kajian kali ini saya ingin memulai dengan satu kisah yang saya juga baru mendapatkan itu. Beberapa hari yang lalu saya diberi kesempatan oleh Allah, takdir menghantarkan saya untuk datang ke pesantren Tebu Ireng di Jombang. Pesantren tertua yang didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang pada masanya adalah pemimpin umat Islam di Indonesia. Saya mendapatkan satu riwayat yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Ketiga Gubernur Jenderal Belanda VOC di Jakarta Van Mox itu mengutus
gubernur Belanda yang ada di Jawa Timur, Van der Plas, untuk datang ke pesantren Tebuireng membujuk Hadratus Syekh agar berpihak kepada tentara sekutu menjelang kedatangannya tentara Jepang. Yang ingin saya ceritakan bukan tentang kasus politik itu, tetapi pada masa itu Van der Plas datang ke pesantren Tebuireng. Waktu itu adalah pesantren besar dengan sosok tokoh yang penuh karisma. Kiai Haji Hasyim Asy'ari bukan saja membawa tentara, tetapi juga membawa seekor anjing. Unik sekali, begitu sampai di pesantren, maka para santri, pengurus pesantren itu bernegosiasilah dengan pengawalnya Van der Plas ini agar anjing tadi yang dalam keyakinan mayoritas umat Islam 3 madhab, madhabnya Imam Abu Hanifah, madhabnya Imam Malik, dan madhabnya madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Syafi'i, dan madhab Imam Ahmad. Air liur anjing ini hukumnya adalah najis mughalladhah, yang tidak sederhana cara pencuciannya. Kalau kemudian bersentuhan dengan kita, anjing tadi, air liurnya yang basah, maka untuk mensucikannya itu butuh 7 kali basuhan air. Salah satunya harus dicampur dengan tanah. Karena ini menjadi pengetahuan dasar para santri, maka mereka nego supaya anjing ini tidak masuk ke dalam pesantren. Hal itu dilihat oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, maka kemudian perundingan silaturahmi penguasa pada masa itu berjalan. Tetapi Kiai Hasyim Asy'ari itu tidak fokus, karena buat beliau kemerdekaan bangsa ini tidak bisa ditawar-tawar, bahwa kemerdekaan Indonesia itu menjadi puncak tujuan perjuangan. Maka saat itu beliau tidak fokus kepada apa yang dibicarakan oleh Van der Plas, tetapi beliau tanya ini kepada Van der Plas, kamu datang ke Tebuireng ini kan tadi bawa anjing ya? Iya Kiai. Anjingnya mana? Ya diikat, nggak boleh masuk. Ada di mana itu? Di pagar. Maka Kiai Hasyim Asy'ari itu bilang sama Van der Plas, loh kasihan anjingnya. Kita enak-enak di ruangan ini minum, tidak kena matahari, tetapi anjing itu kan kepanasan di luar. Bawa anjing itu ke dalam apa itu? Pesantren. Dimasukkan ke dalam pesantren. Kemudian kalau bahasa sekarang, anjing itu diberi penghormatan yang layak oleh beliau. Disiapkan minum, ditaruh di tempat di bawah pohon yang tidak kemudian terkena langsung dengan sinar matahari. Apa yang ingin saya sampaikan bapak-bapak, selesai pembicaraan itu, ini saya dapatkan riwayat dari banyak orang di sana. Salah seorang penasehat Van der Plas, Karel Smit waktu itu kemudian datang kembali ke Tebuireng. Setelah dia antarkan bosnya Van der Plas sampai di Surabaya, dia secara pribadi balik lagi itu. Untuk apa? Untuk masuk Islam, kata dia. Saya ini tertarik betul. Bagaimana mungkin ada orang besar kemudian perhatian sama anjing? Kita kadang-kadang mohon maaf kan, kalau menteri datang itu kan yang fokus pada menteri, tidak pada ajudannya. Kita datang presiden, fokus kita kepada presiden bukan kepada pengawalnya. Tetapi ini kiai tidak saja fokus bagaimana menghormati tamu yang berbeda agama, bahkan berbeda posisi politik saat itu. Bahkan yang dihadapi itu adalah penjajah yang merampas kemerdekaan Indonesia. Tetapi saat berhadapan dengan orang yang kejam seperti itu, beliau tetap mengindahkan yang namanya akhlak. Beliau katakan saat itu setelah tamunya pulang, santrinya itu dikasih peringatan, kamu kenapa anjingnya kok dibiarkan kepanasan? Santrinya jawab secara polos, ya anjing najis mughalladhah. Kata beliau, ini penting banget Pak. Anjing najis itu kan menurut kita,
Anjingnya kan menurut anjing dia tidak tahu kalau dia apa itu najis. Dia ditakdirkan oleh Allah seperti itu. Apa kata beliau? Anjing ini najisnya najis hissi. Najis hissi itu najis yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak abstrak. Kalau dia menjilat kita, maka najisnya anjing itu tetap bisa disucikan dengan dibasuh 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Tapi najisnya akidah, kebencian orang tadi, salah persepsi terhadap Islam, boleh jadi dia akan semakin menjauh dari agama karena kita kehilangan aspek akhlak, kemanusiaan, keluhuran budi saat kita mempraktekkan agama. Agama itu pasti benar, tetapi praktek keberagamaan seseorang itu belum tentu, Pak. Maka kalau kita lihat soal anjing tadi, ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Di dalam Sahih Bukhari misalnya, atau bahkan ini hadis muttafaqun alaih, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu kan hadisnya masyhur, Pak. Riwayatnya 2 itu menurut ahli hadis. Yang pertama itu bainama rajulun, ada orang laki itu kehausan di tengah jalan. Ketemu dengan apa itu? Sumur. Karena dia bertemu dengan sumur, dia kemudian minum. Hatta yartawiya. Kata bahasa Arab itu yartawiya, itu betul-betul dia seger, Pak. Kayak orang kehausan dapat minum itu. Begitu dia selesai ngadem, minum, ibarat orang sekarang tuh puas, dia istirahat di rest area, dia bergerak ingin melanjutkan perjalanannya. Faidza kalbun yalhathu. Tiba-tiba ada anjing yalhath. Yalhas itu lidahnya meler-meler sampai lidahnya itu menjulur ke tanah min syiddatil atasi. Karena saking apa ini? Hausnya. Apa yang terjadi? Ngelihat anjing kayak begitu itu, kehausan, orang tadi itu ngomong di dalam hati. Laqad balagha, ini redaksinya Sayyidina Abu Hurairah nih. Laqad balagha hadzal kalbu minal atshi mithla ma balagha minni. Oh, anjing ini sudah kehausan seperti kehausan saya tadi. Saya tadi tahu betul ndak enaknya kehausan itu kayak apa. Maka kemudian saya berhenti. Saya lihat anjing tadi dengan ainur rahmah, rasa sayang. Iya haus ini. Maka saya copot sepatu saya, Pak. Sepatu loh, Pak. Sepatu yang dipakai untuk jalan itu, saya masukkan sepatu itu ke sumur sebagai gantinya ember. Saya angkat sepatu tadi penuh dengan air, anjing tadi minum. Kata Sayyidina Abu Hurairah, malaikat itu ngomong, fasyakarallah, anjing itu bersyukur kepada Allah. Masih ada orang yang memperhatikan seekor anjing yang dianggap najis oleh kita, tetapi itu tidak menutup rasa kasih sayang dan pri kebinatangan. Dalam riwayat itu fadakhalal jannata, nanti orang tadi bisa masuk surga itu bukan karena sholatnya. Tapi Bapak jangan separuh pinter separuh ndak pinter. Oh, cara masuk surga itu ngasih minum anjing, terus anjing dikasih minum ndak sholat. Nah itu separuh pinter separuh goblok itu, Pak. Nah artinya apa? Boleh jadi saat kita sholat, mungkin sholat kita bukan karena Allah, mungkin karena ndak enak sama atasan, atau sholat di rumah karena nggak enak sama anak. Masa anak sholat, bapak nggak sholat, kan rasanya nggak nyaman. Ada boleh jadi ada begitu banyak ketidakbersihan hati kita ketika bertawajuh kepada Allah. Tapi saat dia kasih minum anjing di padang pasir yang sepi, tidak ada siapapun yang melihat dia lakukan itu semata-mata karena ingin membagi kasih sayang Allah. Betapapun anjing ini, dia tetap binatang yang bertasbih kepada Allah. Nih, lihat kesadaran kita memandang semua yang ada di dunia ini dengan pandangan positif itu penting, Pak. Hari ini kita kalau sudah ngelihat merek lalu antipati. Kalau sudah ngelihat saya pakai peci, pakai sarung, kayaknya ini orang bener, kan gitu loh. Lalu belum tentu. Siapa tahu yang lebih bener Bapak. Kalau hari ini misalnya, oh Ustadz pasti banyak pahalanya, belum tentu. Saya ngomong kayak gini teriak-teriak boleh jadi karena nganyri amplop, Pak, ya kan? Nah, ini lumayan, nah datang saya ke masjid ini makan siang aman saya, kan tidak ada yang tahu.
Bapak boleh jadi lebih bersih dari saya. Bapak siapa yang ngasih amplop? Siapa yang ganti bensin Bapak ketika ke masjid? Nggak ada. Tapi saya datang ke sini, itu hanya Allah yang tahu niat saya itu apa. Jadi kita nggak bisa tahu, nggak boleh kita kemudian memberi justifikasi. Oh, kalau pecian, sarungan model saya, ini kayaknya dekat dengan apa ini? Surga. Belum tentu, Pak. Riwayat hadis yang satunya, itu yang ngasih minum pelacur, Pak. Pelacur kasih minum anjing masuk surga. Itu betapa agama ini mengajarkan akhlak dan kemanusiaan sebelum kita beragama. Ini penting, Pak. Kadang-kadang kita beragama itu kebalik-balik, merasa suci sendiri, merasa ini yang penting, yang ini tidak penting. Padahal berbagi kasih sayang, memberikan kedamaian, itu pesan pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu datang ke kota Madinah. Bapak nanti lihat, Nabi itu datang ke kota Madinah itu kan sebagai penguasa, Pak. Di Mekah Nabi itu kelompoknya minoritas. Waktu Nabi mau hijrah ke Madinah, Nabi dakwah 13 tahun, penganut Islam di kota Mekah itu tidak lebih dari 80 orang. Lemah, 80 orangnya banyak yang miskin, banyak yang budak, tidak punya apa-apa. Begitu Nabi hijrah ke Madinah, kan ceritanya jadi berbeda, Pak. Nabi menjadi penguasa karena punya koalisi kuat, Pak. Al-Muhajirin dengan Ansor. Nah, karena sudah mencapai batas ambang electoral threshold, maka Nabi itu berkuasa. Kalau ibarat sekarang, kuat betul Rasulullah. Maka Yahudi itu penasaran. Dulu Nabi Muhammad, itu Muhammad kata Yahudi, di Mekah sopan banget. Kenapa? Lemah. Orang kalau lemah tidak berkuasa pasti santun, Pak. Tapi begitu berkuasa itu biasa petantang petenteng, itu biasa, Pak. Biasa, ya. Mohon maaf Pak polisi, jalannya Bribtu dengan jenderal itu kadang-kadang beda dadanya, Pak. Kalau sudah pangkatnya sudah bintang itu rasanya tegaknya juga beda. Ustadz dengan kiai kadang-kadang jalannya juga beda, Pak. Itu biasa manusia begitu. Ini Rasulullah sampai ke Madinah. Orang Yahudi itu, Abdullah bin Salam ini, Habrul Yahud ini, orang alim Yahudi ini, belum masuk Islam nih. Dia ingin tahu, pesan apa sih? Begitu sampai di Madinah, Nabi Muhammad ini mau ngomong apa? Mungkin kalau sampai di Madinah, yang sampai itu bukan Muhammad Nabi, Muhammad Faiz, saya. Oh, saya bilang, saudara-saudara, kita sekarang kuat, punya senjata, yuk hancurkan kota Mekah, brengsek itu, menista saya, menghina saya. Kan begitu mungkin. Begitu sampai di Madinah, akhlak yang dikedepankan oleh Rasulullah. Abdullah bin Salam itu nunggu. Lama qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Sampai di kota Madinah, injafalan nasu qibalahu. Orang tuh ngariung. Ya, tahu ngeriung, Pak? Langsung ngumpul depan Nabi itu. Karena ingin, ini nasihat apa yang pertama disampaikan? Pertama kali sampai di Madinah. Apa kata Rasulullah? Afsus salam. Agama itu menebarkan assalam, kedamaian. Wa at'imut ta'am. Agama itu kesalehan sosial. Biar Anda sholatnya beres, tapi tetangga di samping itu kelaparan. Ini jangan sampai orang fokus, wah musik dangdut itu yang erotis itu haram. Iya. Musik yang mendatangkan maksiat haram. Iya. Tapi jangan lupa, Pak, sendok garpu yang beradu di rumah orang kaya, yang terdengar sampai ke tetangganya yang miskin, itu tidak kurang haram daripada musik yang kita haramkan selama ini. Kenapa? Itu pesan Nabi loh, afsus salam wa at'imut ta'am, kemanusiaan. Bagaimana orang itu mau simpati kepada saya? Bagaimana orang itu akan ikut saya? Kalau dia merasakan saya itu sebagai ancaman, bukan orang yang mampu memberikan kedamaian. Lihat Rasulullah. Rasulullah itu sholat, Pak. Kenapa jamaahnya banyak? Tenang. Kalau saya terawih, itu kadang-kadang tidak tenang, Pak. Nanya imamnya dulu. Kalau sudah imamnya hafal Quran, wah ngeri. Kenapa? Ini kayaknya 3 jam ini terawih ini. Ngeri dia. Tapi kalau sudah imamnya sehat, terkenal, ya setengah jam dari Isya sampai terawih selesai, itu peminatnya banyak itu biasanya masjid itu. Tapi orang ketika sholat sama Nabi, Nabi itu Bapak jangan tanya kayak apa husuknya Nabi. Nabi kalau sholat, Pak, itu sholat malam itu sampai bengkak kakinya. Itu Muhammad Rasul karena banyak sholat. Orang sini bengkak juga kakinya, beri-beri kan begitu, atau asam urat. Itu bedanya. Itu Nabi, Pak. Sholatnya tuh panjang betul. Tapi orang tidak pernah takut jadi makmumnya Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah selalu mengedepankan aspek kemanusiaan. Apa buktinya?
Orang sedunia nih, dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, yang sholatnya paling khusyuk siapa? Rasulullah. Orang pahamnya kalau sholat khusyuk itu langsung nggak inget apa-apa. Ada orang sholat bisa nangis. Ada orang sholat itu, Urwah ibn Zubair, itu waktu itu Pak disepak kuda. Jadi dia main ke kandang kuda, disepak sama kuda, maka kakinya itu luka. Kata dokter waktu itu, zaman itu Pak, 1000 tahun yang lalu, ini tidak bisa sembuh nih, kecuali kakimu diamputasi. Kalau enggak nanti kemana-mana. Iya, kata waktu itu teknologi kan belum ada dokter anestesi Pak, nggak bisa dipingsanin orang. Jadi gimana caranya? Minum khamr. Kamu harus mabuk Urwah, semabuk-mabuknya. Nanti kalau sudah mabuk nggak terasa. Orang kalau sudah mabuk nggak terasa Pak. Ya, coba Bapak lihat tuh, orang yang mabuk tuh, kadang pulang malam itu, dia masih nanya pagi-pagi itu matahari di mana? Matahari segede itu tuh. Karena orang mabuk itu nggak terasa. Orang mabuk jabatan kayak saya ini, merasa jadi kiai, kadang-kadang mabuk jabatan tuh, dihormati orang seneng, lupa diri. Mabuk kekuasaan merusak Pak. Mabuk itu merusak. Mabuk apa saja. Ini mabuk, dia nanti akan kehilangan kesadarannya. Maka dipotong kakinya. Kata dua, jangan. Saya nggak mau. Saya sehat saja nggak berani minum khamr. Saya takut tengah-tengah minum khamr mati saya. Matinya jadi su'ul khotimah. Lalu kata dokternya, gimana caranya? Dakni usalli. Saya biarin dia sholat. Gimana katanya? Iya saya sholat. Nanti kalau udah sholat, potong kaki saya. Kata dokter, ini serius apa enggak? Dibiarin sholat Pak. Allahu Akbar, sholat dia ini. Kata dokternya, masa iya dipotong sekarang? Dicoba Pak. Ditusuk pakai jarum. Itu Urwah nggak bergeming Pak. Kita jangan jarum, nyamuk lewat itu belum ngapa-ngapain ini ya. Nyamuk tuh cuma melewat aja patroli, ngeng. Itu tangan kita udah berisik Pak, kepala kita udah berisik, apalagi istri goreng ikan gurame, itu hidung kita iramanya udah rusak, husuknya itu kan begitu Pak. Urwah enggak, ditusuk enggak, sampai kemudian dia apakan, dipenggal kakinya, itu dalam keadaan apa itu? Sholat. Dia menjerit itu saat kaki itu berhadapan dengan apa? Pedang. Ada yang seperti itu. Tapi uniknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat Pak. Ditanya sama sahabat, Nabi itu sholat minimalisnya yang setiap hari itu baca rokaat pertama 50 ayat Pak. Jadi amma yatasa'alun itu kebiasaan Nabi. Kalau kita kan kulhu, kebiasaan kita kan kulhu wallahu ahad, itu aja surah yang paling cintai. Kenapa kamu kok hafal kulhu? Oh itu intinya tauhid Pak. Karena kulhu wallahu ahad, saya berikrar itu yang paling penting, padahal itu yang paling dia hafal kan gitu. Rasulullah itu 50. Bayangin Bapak ya, sholatnya itu Nabi setelah baca Fatihah, kalau sholat duhur dengan asar itu biqadri ma yaqra'u minna khamsina ayah, 50 Pak. Nanti rukunya sama. Kok kita nggak mungkin sama itu? Rukunya sama, seukuran kita baca 50 ayat Subhana rabbiyal aziminya dibaca berkali-kali. Sujudnya kayak gitu. Itu kebiasaan Rasulullah. Tiba-tiba pada satu hari Nabi sholat, itu diskonnya luar biasa Pak, 90%. Ya, ikut kayak kita baca kulhu. Sahabat di belakang kaget ini. Wah, tumben ini, cepet banget kita selesai sholat. Selesai sholat ini bedanya. Sahabat Nabi itu nggak suka menggunjing di belakang. Kalau kita kan itu kita viralkan, oh ternyata udah nggak tahan dia sholat lama-lama, kan gitu kita gosipin. Sahabat nggak ada yang gosip Nabi. Lah, kalau ada apa-apa yang berbeda dan tidak berkenan di dalam hati mereka ngomong langsung Pak. Dia selesai sholat itu ngadep ke Rasulullah. Ya Rasulullah, tumben ini sholat cepat-cepat. Ada apa? Kata siapa ini? Kata orang tadi. Kenapa engkau merubah? Kata Nabi, saya tadi sholat tuh sama dengan kemarin. Saya ingin membaca Quran yang panjang. Saya ingin sholat sepanjang biasanya. Kata orang tadi, kenapa nggak jadi ya Rasulullah? Kata Nabi, saya tadi takbiratul ihram. Tiba-tiba dengar anak kecil nangis di belakang. Anak kecil nangis di belakang. Saya takut, kata Nabi, jangan-jangan ibunya makmum di belakang. Ini penting nih di bandara nih, ya. Jangan jadi imam di bandara baca Yasin, ya kan? Sudah boarding ini orang kan begitu tak? Ini juga perlu ini ya fikih bandara. Jadi Ustadz Jaya ini harus bilang, loh nanti ada fikih bandara. Loh kalau Bapak terkenal sholatnya panjang-panjang, itu malah merusak iman loh Pak di bandara. Orang, udah gua nggak sholat, kenapa? Imam masjid bandara, ampun, sholat duhur kalau belum setengah jam belum salam dia. Orang mau pergi, orang punya urusan, orang mau punya tugas, maka itu juga bagian bahwa sebelum saya at-tadayyun, bukan agamanya Pak,
Beragama kepada Allah itu tidak menghilangkan aspek kemanusiaan yang luhur. Nabi tahu semakin panjang yang dibaca semakin besar pahalanya, semakin panjang yang dibaca itu semakin baik di mata Allah. Tetapi saat ada bayi yang nangis, itu enggak sekali dua kali. Nabi sholat, Pak, ini belum sholat nih, Nabi masuk, ada kakek-kakek, mohon maaf nih, mungkin yang napasnya Senin Kemis, Pak, Senin bernapas, Kemis sudah out, mungkin udah lemah banget orang itu. Nabi bilang, ya Allah, ini makmum saya. Begitu Nabi sholat ke depan, itu Nabi kemudian sholatnya sependek-pendeknya sholat. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kok pendek? Mungkin ada yang hadir di pertemuan pertama, kan gak ada suara bayi nangis ya Rasulullah, kok pendek? Kata Nabi, saya tadi masuk jadi imam, saya lihat di antara makmum saya ada yang usianya sudah tidak lagi muda, maka saya ingin sholat itu saya peringkas, sholat itu tidak memberatkan, agar orang tua itu tetap semangat untuk datang ke masjid. Jangan buat orang itu lari dari masjid, karena orang dalam beragama itu menggunakan ukuran pribadinya, bukan ukuran satu masjid. Ini penting, Pak, ya. Nabi itu unsur kemanusiaan itu tidak pernah hilang, unsur rasa sayang, ingin agar orang, saya pernah cerita sama bapak-bapak, ya kan, ada satu kisah, Pak, itu yang luar biasa, bagaimana orang tuh nanti mencintai Rasulullah, bagaimana hukum itu ditaati di zaman Nabi, itu bukan karena hukumnya, bukan karena kecintaannya saja kepada Rasulullah. Orang di zaman Nabi, Pak, nggak takut sholat, nggak takut ngaku dosa. Kenapa? Karena dia tahu Rasulullah itu sosok yang sangat tegas. Tetapi tegasnya Nabi itu tidak menghilangkan aspek rahmat dan kemanusiaan. Ada orang, Pak, puasa-puasa nggak tahan, nidur sama istrinya. Itu kalau puasa bersetubuh sama istri itu wajib kafarat, Pak. Kalau bersetubuh sama selingkuhannya wajib tobat, gitu loh. Ini jangan orang tuh, Pak Ustadz, saya menang judi nih kaya, wajib zakat nggak? Ya nggak wajib. Wajibnya apa? Tobat. Ini kalau orang, saya menang judi, kekayaan saya udah 1 nisab, Pak Ustadz, ini banyak betul, 100 miliar, wajib zakat nggak? Loh, kalau dikeluarkan zakatnya jadi suci, Pak. Semakin senang main judinya, alhamdulillah gue nyumbang masjid, kan begitu kan? Gara-gara judi gue bisa memakmurkan masjid. Itu kan beragama yang salah. Loh, bapak-bapak, ada orang nih, Pak, bersetubuh dengan istrinya siang-siang Ramadan, datang ke Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, hancur gua Nabi. Kalau orang Betawi ini, kata Nabi, emang kenapa lu hancur? Waduh, nggak tahan Rasulullah, nunggu maghrib, pagi nunggu terawih, nggak nahan. Terus kejadian ya Rasulullah sama bini gua. Loh, kata Nabi, kamu bersetubuh? Iya. Terus ya lapor ini, bagaimana solusinya supaya nggak masuk neraka ini? Nabi pas bandrol kan, Pak. Kata Nabi, atik rokobah. Qurannya bilang begitu kan, kamu harus cari budak, kamu merdekakan. Dari mana duitnya ya Rasulullah? Ya kan, dari mana duitnya? Kata Nabi, kalau nggak bisa rokobah, kata Nabi, ya udah puasa syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. Kata orang, ya Rasulullah, ini baru seminggu gue udah hancur sama istri, udah kalah ini, gimana 2 bulan bisa rontok rambut ya Rasulullah? Kalau saya punya murid gitu saya tabok, Pak. Ya kan, kenapa? Lo dosa nggak dipikirin, main tabrak bini aja. Nabi enggak. Loh, kamu nggak bisa puasa nggak bisa Rasulullah, baru seminggu aja saya nggak bisa, apalagi 2 bulan. Sekali batal hangus, ulang lagi 2 bulan lagi, wah bisa rontok rambut saya. Kata Nabi, ya udah, kalau gitu kata Nabi, kasih makan orang miskin di Madinah nih, beli nasi padang 60 kotak, bagikan sama orang miskin. Orang tadi bilang begini, ya Rasulullah, dari mana duitnya? Ya, coba Pak, ini kan nyusahin Nabi. Kalau saya, ya terserah lo, lo mau masuk surga neraka bukan saudara gua. Itu orang enteng aja, dari mana duitnya ya Rasulullah? Kata Nabi, kamu nggak mampu puasa 2 bulan, juga nggak punya duit, nggak punya Rasulullah. Terus nasib saya gimana? Nabi kepikiran, Mbak. Nabi jadi pusing. Orang itu santai aja ngomong, ya kan? Kata temennya, lu buat pusing Nabi, ya gimana lagi? Emang gue nggak punya duit, nggak mampu. Dia tenang. Tengah-tengah itu, Pak, Bapak bisa bayangin. Tengah-tengah Nabi mikir, gimana caranya menyelamatkan orang ini dari dosa? Datang orang, Pak, bawa nasi padang sederhana 60 kotak pas. Misalnya kalau sekarang Nabi panggil, oh ini buat Rasulullah hadiah. Kata Nabi, ini buat saya. Iya. Dihitung sama Nabi, sitin 60 nih, pas dengan kafarat ini. Sitina miskinan 60. Dipanggil sama Nabi, mana orang tadi yang nidurin istrinya itu, yang belum bisa bayar kafarat, suruh ke sini.
kesini Pak. Dipanggil sama Nabi. Dah selesai urusanmu. Urusan apa Rasulullah? Nih ada 60 kotak, kamu bagi kepada orang miskin. Dengan itu dosamu membatalkan puasa karena bersetubuh dengan istrimu selesai. Mestinya kan selesai di situ. Enggak Pak. Orang tadi ngomong lagi. Ini nasi Nabi, iya 60, iya. Buat siapa Nabi ini? Ya buat kafaratmu. Dibagikan ke 60 orang miskin. Ngomong dia, ya Rasulullah, berdasarkan data BPS terbaru di kota Madinah, saya ini orang paling miskin di Madinah. Saya ini miskin, sekeluarga ini paling miskin saya. Apa kata dia? Kalau saya harus bagikan ke orang miskin, ya berarti harus dibagikan kepada siapa itu? Ke saya. Kata Nabi, jadi anak istrimu itu miskin. Miskin Nabi, udah gak makan seminggu, ya kan? Udah gak makan seminggu. Kata Nabi, ya sudah, bawa ke rumahmu, bagikan kepada anak dan keluargamu, itu sebagai kafarat. Kan bingung Pak. Nanti datang ke rumahnya, bininya kan pasti nanya, abang, udah seminggu kagak punya duit, ini kok beli nasi padang langsung 60 kotak, duitnya dari mana? Kan dia harus jawab, ya enggak pakai duit gua, dikasih Nabi. Dia pasti nanya kan, loh, Nabi ngasih itu ada acara apa? Ada momentum apa? Nabi berbagi. Kan kalau orang sekarang mungkin naik pangkat, mungkin naik gaji, ditraktir orang. Kalau ini kan susah jawabnya. Loh, Nabi itu bagi lo nasi 60 kotak itu gara-gara apa? Kan jawabnya susah. Jawabnya, ya habis gua nidurin dulu Ramadan siang-siang. Kan ini kalau dipakai agama yang lain jadi kacau Pak. Oh berarti syaratnya dikasih nasi sama Nabi, tidurin aja istrinya setiap siang bulan Ramadan. Itu kan logikanya. Bagaimana orang yang berdosa mendapatkan hukuman yang tidak mudah, ketika menghadap Rasulullah hukumannya tetap tegak, tetapi itu tetap dibingkai dengan rahmat dan kasih sayang. Ini bapak-bapak beragama yang harus kita kerjakan hari ini. Melihat kanan dan kiri. Sudahkah kita ini baca Quran? Penting. Tapi lebih penting lagi, akhlak kita seperti apa yang dikatakan Al-Quran. Jangan sampai nih ya, perilaku kita tidak mencerminkan apa yang semestinya diajarkan oleh agama kepada kita. Berapa banyak orang yang kadang-kadang dia hanya takut kepada simpul-simpul lahiriah, tetapi dia tidak ingat dengan simpul-simpul apa itu, batiniah yang penting. Saya misalnya ada lampu merah, kuning, hijau. Itu undang-undang lalu lintas bilang kalau merah harus ngerem Pak, harus berhenti. Kuning juga ngerem. Kalau hijau baru angkat apa itu? Gas. Pertanyaannya, berapa banyak dari kita yang sering melanggar aturan itu? Kalau ditanya sama Pak Polisi, itu kadang enteng aja malam-malam itu. Malam-malam kadang orang naik motor, naik mobil, lampunya merah, dia terus itu. Tahu-tahu dicegat polisi di depan, prit, katanya. Kamu kok nggak tahu apa itu lampu merah? Jawabannya orang sekarang enteng Pak. Tahu, merah artinya apa? Berhenti. Kenapa kamu jalan? Enteng Pak jawabannya. Saya nggak tahu, ada bapak. Gitu. Artinya apa? Dia hanya taat itu karena ada siapa itu? Polisi. Padahal seandainya orang itu punya kesadaran bahwa kemanusiaan itu juga bagian dari agama, dia melanggar lampu merah itu haram Pak. Kenapa? Karena kalau nanti dia menabrak orang lain, berarti dia mencelakakan orang lain. Bukankah Quran berkata, Allah berfirman, innalladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu. Orang yang menyakiti orang lain tanpa perbuatan apapun dari orang tadi, tapi bapak murni menyakiti mereka karena kelakuan bapak, itu dosanya besar. Jadi saya berpikir, kalau semua orang membaca ajaran agama hari ini dikaitkan dengan kemanusiaan, itu luar biasa. Nabi itu dalam satu hadis itu ada hadis singkat Pak, itu sama ulama dipakai sebagai jawami'ul kalim. Hadis ini bisa dipakai untuk menjawab ribuan masalah, karena itu mukjizat Nabi. Nabi bilang begini, kata Nabi, hidup ini kuncinya la dororo wala diror. Kamu tidak boleh membahayakan orang lain, dan kamu juga tidak boleh dibahayakan oleh orang lain. Jangan mukul, tapi juga jangan dipukul sama orang lain. Kita kadang-kadang nggak mukul Pak, tapi mungkin perilaku kita tuh membuat kita dipukul.
Kan ada kata Nabi itu, paling dosanya orang itu orang yang menghina bapaknya. Paling besarnya dosa, kata Nabi, di antara dosa yang besar itu dosa kalau ada anak menghina bapaknya. Anak tadi ngomong, ayasubbu ahaduna abahu ya Rasulullah. Apa ada Nabi di dunia ini anak yang membuli bapaknya? Kata Nabi, ada. Siapa? Kata sahabatnya, enggak mungkin kita menghina bapak kita. Apa kata Nabi? Ya subbu ahadukum abar rajuli fayasubbu abahu. Kamu enggak pernah menghina bapakmu, tapi kamu menghina bapaknya orang lain. Orang lain yang bapaknya dihina enggak terima, maka dia akan menghina bapakmu. Itu kemanusiawi. Kata Quran, kamu enggak boleh loh menghina sesembahan orang yang berbeda akidah dengan engkau, sekalipun kamu tahu itu bukan sesembahan yang benar, itu musyrik, itu keluar dari akidah, tetapi secara sosial itu tidak boleh dijadikan bahan caci maki. Wa tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan hina sesembahan orang. Nanti orang yang sesembahannya dihina itu akan menghina Allah. Orang yang sesembahannya dihina itu tidak akan pernah simpatik dengan orang yang menghina. Agama itu tidak mengajarkan hinaan. Agama itu tidak mengajarkan paksaan. Tidak ada paksaan itu melahirkan iman. Paksaan itu hanya melahirkan kemunafikan. Maka Bapak sekalian, pada pengajian siang hari ini, ayo kita dalam berdakwah itu seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia dibingkai dengan rahmat, dia dibingkai dengan kasih sayang. Bagaimana Nabi itu datang ke Taif, kayak saya datang ke Masjid Nurul Barkah tadi sama Ustadz Jaya, kan dikasih minum, dikasih kursi. Nabi itu dilempari Pak, sampai luka. Malaikat itu turun ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, itu orang udah kebangetannya. Saya angkat ya Gunung Pangrango sama Gunung Salak. Kalau saya tambahin Merapi suruh ngamuk, saya gituin Pak. Ya kan? Kalau perlu Semeru suruh joget, kan begitu toh. Kata Nabi, jangan malaikat. Kata malaikat loh, mereka itu kebangetan loh. Kamu datang baik-baik disambit, nggak apa-apa malaikat. Fa innahum qaumi. Itu kaum saya. Tidak kemudian Nabi katakan emang kaum brengsek itu. Emang bukan keluarga gua tuh, emang wah macam-macam, mungkin isi Ragunan kan? Enggak, Jibril. Bagaimanapun mereka tetap kaum saya. Mereka itu cuma nggak tahu. Kenapa mereka begitu? Karena saya belum sukses jadi guru. Ayo kasih kesempatan, biarkan mereka hidup. Saya akan terus mengajar sebesar apapun tantangannya. Jangan hancurkan itu, Jibril. Itu doa Nabi, Pak. Dari situ nanti Bani Sakif yang menempati kota Taif di Mekah peninggal Rasulullah kelak menjadi manarotun fil Islam. Di sanalah sahabat utama Rasulullah Sayyidina Abdullah bin Abbas kelak menjadi guru utama menyebarkan ajaran agama Islam. Bahkan makamnya Sayyidina Abdullah bin Abbas itu sampai hari ini ada di kota Taif. Seandainya dulu Nabi Kopong hancurkan, mungkin hanya ada kehancuran, tetapi tidak melahirkan iman, simpati dan kebanggaan kepada perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita di akhir bulan Safar menjelang besok masuk bulan kelahiran Rasulullah, bulan Rabiul Awal, ayo kita lahirkan akhlak Nabi dalam kehidupan kita. Kita lahirkan hadis Nabi bukan saja dalam kajian yang terucap, tetapi dalam implementasi keseharian kita, sehingga orang akan melihat Islam sebagai Islam yang simpatik karena perilaku kita sebagai pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis yang baik ini, duduknya kita di Masjid Nurul Barkah ini, kita lestarikan ajaran agama Islam, kita syiarkan kegiatan-kegiatan yang baik di masjid ini menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahribna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.